Saya masuk ke dalam tema pembahasan konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas sekali teman-teman. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita ingin selamat, ya kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya garis bawahi teman-teman, di dalam iman kekristenan, agama itu tidak menyelamatkan. Ini saya bicara tentang iman kekristenan ya, di dalam iman kekristenan. Di dalam iman kekristenan, agama itu tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa satu agama, jadi agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 8 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Allah dan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Saya tambahkan lagi, keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu ketika kita sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia yang berdosa mengusahakan keselamatan kita sendiri, maka kita tidak akan selamat. Tapi keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Seperti yang saya bacakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam Kejadian 3 manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Yang diselamatkan itu manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka yang menyelamatkan harus manusia juga. Tetapi dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa? Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Karena Kejadian 3 manusia itu terpisah dengan Allah, maka Tuhan Yesus lah yang menjadi perantaranya untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi poin saya, agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama, agama tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Yang kedua, keselamatan di dalam iman Kristen itu bukan atas usaha kita sendiri, melainkan karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman ya, jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas sekali teman-teman. Jelas sekali ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tegaskan, dari semua nabi yang pernah ada, dari semua pemuka agama, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Silakan penyerima. Oke, sudah waktunya. Silakan di
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman di bawah pastikan suara saya kalian dengarkan dengan baik dan tidak ada miss sama sekali ketika saya menyampaikan apapun terkait tentang konsep keselamatan dalam Islam. Teman-teman perhatikan, dalam Islam itu saya akan menjawab siapa, ya. Saya hanya akan menjawab siapa. Siapa yang menyelamatkan dalam Islam, maka kita bisa menyebut dengan indahnya, yang menyelamatkan hanyalah Allah. Dalilnya mana? Saya akan tunjukkan dalil bahwa Allah adalah As-Salam, Allah adalah keselamatan, Allah pemberi selamat bagi hambanya. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. As-Salamul Mu'min. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Saya baca lagi Al-Quran dalam tafsir surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Di sini Allah berkata bahwa bagi manusia ada malaikat maka selalu mengikutinya. Bentar, saya tunjukkan dulu ayatnya. Bentar, saya buka dulu. Nah, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maka pertama yang menyelamatkan siapa? Allah. Bagaimana cara menyelamatkan? Kita sendiri yang berupaya untuk menyelamatkan diri sehingga Allah menurunkan rahmatnya. Ini dalilnya. Kemudian bagaimana caranya? Allah berikan aturan. Apa aturannya? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah berikan dia jannah. Maka konsep keselamatan dalam Islam itu apa? Allah menciptakan makhluk, memberikan free will, memberikan aturan. Maka keselamatan adalah pilihan kalian. Kalau kalian tidak memilih untuk Islam, ya sudah, kalian tidak selamat. Maka tidak bisa disalahkan Tuhan kalau kalian nanti masuk neraka. Karena apa? Karena kalian yang memilih mau ikut petunjuk Allah atau tidak. Maka di sini konsep keselamatan itu adalah Allah menyelamatkan karena kalian yang mau. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka surga dan neraka pilihan umat Islam, pilihan manusia. Jadi seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Allah kita mentakdirkan masuk neraka karena Allah mentakdirkan sesuatu, karena ilmu pengetahuan Allah melampaui ruang dan waktu. Sebelum kalian memilih apapun, sebelum kalian melakukan apapun, tentu Allah sudah tahu. Maka ketetapan Allah itu berlaku karena Dia adalah Tuhan. Ya, inilah konsep keselamatan dalam Islam. Bahwa pertama yang menyelamatkan hanyalah Allah. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk. Yang ketiga, maka kembalikan kepada kalian mau ikut atau tidak. Mustahil kalian nggak pernah berusaha tiba-tiba langsung auto surga. Memangnya surga milik bapakmu, ya? Itu yang tidak ada dalam konsep Islam, sehingga manusia tidak bekerja, tidak berusaha, tiba-tiba langsung masuk surga tanpa ada perbuatan amalan soleh yang dia lakukan. Kalau ada manusia yang duduk-duduk saja tanpa amalan soleh, tiba-tiba dia tiba-tiba dia masuk surga tanpa upayanya, maka Tuhan tidak adil. Kenapa? Banyak manusia seperti nabi-nabi terdahulu sudah berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, tiba-tiba dia sesurga dengan orang yang tidak pernah bekerja sama sekali, tidak pernah berupaya sama sekali. Sesurga dengan orang tersebut, apa gunanya berbuat baik? Apa gunanya berusaha? Apa gunanya memuliakan nama Tuhan? Ternyata orang yang tidak bekerja apapun, tidak melaksanakan apapun, tetap juga masuk surga. Maka Allah menciptakan manusia itu esensinya apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian diberikan ujian untuk membuktikan, bukan pembuktian kepada Allah, pembuktian kepada diri sendiri, kau layak atau tidak layak masuk surga. Kalau kau pemalas, tidak pernah beribadah, lalu kau cuman beriman, munafik, hanya dengan berkata aku beriman lalu masuk surga, kalau tidak melakukan apa yang kau imani, kau munafik, maka kau sama saja dengan orang kafir. Kau lebih berdosa daripada orang kafir, bahkan kau sama saja dengan orang kafir di neraka jahanam. Maka konsep dalam Islam itu jelas. Allah ciptakan manusia dengan free will, diberikan petunjuk, maka kehendakmu lah yang menentukan kau masuk surga atau neraka dengan seizin Allah. Karena kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang dapat bergerak di muka bumi ini. Dalil 3 eksplisit yang saya berikan itu adalah Al-Quranul Karim. Kalian dahulu berikan rahmat, tapi Allah berikan petunjuk. Inilah Islam, ya. Bukan Tuhan suka-sukanya, siapa yang dia suka dia pilih.
Ya nggak mungkin ada Tuhan seperti itu, kecuali memang Tuhan itu suka-sukanya aja. Karena Allah ketika menyelamatkan, ketika membebaskan nabi-nabinya, karena nabi-nabinya adalah orang yang berserah diri, bukan orang sembarangan. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah berupaya berbuat jahat tiba-tiba auto surga hanya karena bilang aku beriman? Mustahil dalam Islam ini terjadi. Kenapa? Dalam Islam, iman artinya diikrarkan dengan lisan, disebutkan, dibenarkan dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Inilah esensi dalam Islam. Ketika kau masuk neraka, kau tak bisa salahkan Tuhan karena kau yang memilih masuk untuk menjadikan kau tersesat jauh yang Allah berikan. Ini konsep keimanan tentang keselamatan dalam Islam. Ya, sangat jelas, sangat eksplisit. Saya menggunakan 3 ayat Al-Quran. Pertama, Allah yang menyelamatkan. Kedua, karena manusia mengupayakan. Inilah esensi yang berbeda dengan penjelasan saudara kita Oki, bahwa Islam itu mengupayakan dirinya sebagai bentuk pilihan kita. Mau masuk surga, mau masuk neraka, itu pilihan kita. Ya begitu ya, jadi tidak bisa menyalahkan Tuhan lagi ketika kau masuk neraka, karena memang kau yang memilihnya. Begitu ya. Dan kau bisa berbangga diri nanti ya. Silakan. Sudah habis ya waktunya? Habis. Sudah habis. Uni, jaringan Uni agak ngelek ya Uni. Sudah? Oke, kalau perlu penjelasan Uni tolong. Jaringan Uni. Oke, bentar. Ini ganti dulu. Ya, Bentar. silakan Uni, agak ngelek jaringannya Uni. Bentar. Sebentar ya teman-teman ya, Rifa biar ganti device dulu, jaringannya agak ngelek. Kasihan juga kan penjelasan Uni Rifa tadi tidak sampai semua ke teman-teman. Ini gimana? Jelas nggak? Aman. Ini aman. Tes. Aman. Siap. Oke. Ya, Oke. standing point ini jelas ya. Jelas, Dari mungkin yang perlu Oki catat, Uni ulangi kembali standing point Udah. ini, ya. Udah. Yang Oki pertama udah catat adalah, semua nih. ya, oke, udah catat. Oke, mantap. Udah. Oke, ini season kedua, masih mau prolog penjelasan atau kita langsung bertanya terkait poin-poin yang kita catat? Biasanya sih kita menambahkan apa yang kita jelaskan terus langsung bertanya. Oke, berarti Iya. sekali lagi ya. Sekali lagi. Ah. Oke, silakan. Ini giliran Oki ya untuk menjelaskan kembali penekanan kembali. Nanti giliran Uni penekanan kedua. Setelah itu baru Oki bertanya ke Uni atas apa penjelasan Uni. Ya. Dan Uni bertanya kepada Oki Oke, ya. berarti satu Silakan. mes lagi kita menjelaskan lagi ya Uni ya. Oke. Ya, satu kali lagi ya. Siap. Boleh diterima Uni? Ya, entar. Ya, oke, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang iman Kristen, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Lah kok enak sekali ya orang Kristen ya. Yang berbuat dosa siapa? Yang menebus dosanya Tuhan Yesus. Seperti yang saya bilang tadi, kami punya Tuhan itu yang adil. Ketika manusia berbuat dosa, di dalam Kejadian 3 manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka yang menyelamatkan itu juga harus manusia. Tetapi dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa itu? Cuma Tuhan Yesuslah manusia yang tidak berdosa itu. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, dan itu dibayar lunas. Nah, bukan berarti karena Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, oh kita sebagai orang Kristen bisa hidup seenaknya. Ya udah, saya berbuat dosa aja, saya berzina, mabuk-mabukan, saya tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Betul, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan kita untuk berbuat dosa. Itu. Nah, jadi harus dipahami dulu. Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang berdosa. Karena apa? Karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa. Supaya kita yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang berdosa bukan berarti kita boleh hidup seenaknya sebagai orang Kristen. Makanya Tuhan Yesus itu selalu
bilang kita itu harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13, aku menulis semuanya ini kepadamu supaya kamu percaya kepada Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dengan kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan hidup di luar ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi akan menjadi pemahaman yang salah, teman-teman. Akan menjadi pemahaman yang salah jika kita punya pikiran karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia menebus kita sebagai orang berdosa, kita sebagai orang Kristen ini boleh hidup seenaknya, boleh hidup semau kita. Itu pemahaman yang salah. Berarti tidak memahami iman Kristen dengan benar. Nah, buat teman-teman Kristen juga kalian jangan salah memahami konteks ini. Tuhan Yesus betul menebus kita sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus juga tidak mengizinkan kita untuk berdosa. Di mana ayat Alkitabnya Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk melakukan dosa? Tidak ada. Tuhan Yesus mengajarkan kita hidup seturut dan sekehendak dengan firman-Nya. Ya teman-temannya. Jadi saya tekankan untuk teman-teman semua. Konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu betul. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menebus kita sebagai orang berdosa. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hidup semau kita. Kita tidak boleh hidup seenaknya. Loh, kan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Jadi saya gampang aja, saya hidup berbuat dosa aja. Mabok-mabokan, tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Terus kan nanti saya ditebus dosanya. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa. Ya teman-temannya, jadi jelas sekali penjelasan, jelas sekali konsep keselamatan di dalam iman Kristen ini. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh hidup di luar pengajaran Tuhan Yesus. Kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi itu aja yang saya mau tekankan untuk penjelasan di dalam konsep keselamatan iman Kristen. Nah, karena setelah ini kita baru bertanya dengan Uni Rifa, kita kembalikan waktunya kepada Uni Rifa. Silakan Uni Rifa. Oke, terima kasih penjelasannya. Penekanan saya yang kedua ini saya membawa Al-Quran saya lagi ya. Saya hanya akan mengambil, oh belum ya, sorry. Oke, mohon maaf kalau di sini berisik ya. Saya akan mempertegas seperti yang saya sampaikan tadi di season pertama tadi. Season kedua ini saya akan lebih menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu adil ya. Yang adil itu bukan berarti suka-sukanya Tuhan, bukan. Adil itu artinya sesuai porsi. Kata adil itu bahasa Arab, artinya bukan sama. Adil itu sesuai porsi. Kau jahat, kau tanggung kejahatanmu sendiri. Kau kan yang berbuat jahat, kau yang pilih kejahatanmu. Kok orang lainnya menanggung? Bukan. Adil itu artinya ketika kau jahat, kau dapat hukumannya. Ketika kau bertobat, kau diampuni. Ketika kau berbuat baik, kau dapat penghargaan dari perbuatanmu itu. Itu yang disebut dengan adil. Adil itu bukan Tuhan suka-sukanya aja, no, ya. Nah, dari mana Uni Rifa tahu kalau Allah itu adil? Dalam surah Ar-Ra'd ayat bukan surat Ar-Ra'd ya. Ayat Qur'annya yang saya kasih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menjelaskan kepada kita bahwa sebiji zarah pun keburukan yang kau lakukan akan kau dapatkan hukumannya, kecuali kau bertobat maka terpulang kepada Allah lah mau menghapuskan dosamu itu atau kau tetap dihukum. Itu hak pada Allah. Hadisnya ada dan saya akan tunjukkan nanti hadisnya. Mohon maaf, saya belum siapkan tadi hadisnya ya. Rasulullah yang mengatakan bahwa ada kafarat dalam Islamnya.
Dalilnya mana? Ini dalilnya di dalam riwayat hadis. Saya tunjukkan. Nah, begitu juga dengan perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu sedikit saja itu tidak akan diluputkan oleh Allah. Nah, saya bacakan Rasulullah SAW ya. Tadi surah Al-Quran saya bacakan. Famayyamal misqala dzarrati khairan yarah wa mayyamal misqala dzarrati syarran yarah. Allah tidak akan melupakan kebaikanmu sebiji zarah pun dan keburukanmu tidak akan diluputkan walaupun sebiji zarah pun. Nah, dalam Sahih Bukhari nomor 17, ya ijma para ulama mengatakan dalil ini sahih. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara kaki dan tangan kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa melanggar hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, itu adalah kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut kemudian Allah menutupinya, maka itu urusan Allah. Maka penghukuman kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki kalian dihukum di dunia seperti adanya rasa sakit, itu kenapa penebus dosa kami bukanlah orang lain atau Tuhan, tapi yang menebus dosa kami adalah amalan soleh kami, perbuatan-perbuatan soleh kami. Itu yang menebus perbuatan kami. Contoh, kalau kami beramal soleh, kami mendapatkan pahala dan diampuni dosa kami. Solat kami menggugurkan dosa-dosa kami. Bukan diberikan kepada orang lain kesalahan kami ya. Karena kami yang salah, kami yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan cara apa? Bukan dihukum masuk neraka, bukan. Tapi dengan melaksanakan amalan soleh. Kalau seandainya kami tidak mampu melakukan itu, maka kami akan dihukum di neraka. Makanya di dunia ini tempat kami menghapuskan dosa-dosa kami dengan cara apa? Banyak beramalan soleh. Makanya perintahnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama beriman lalu beramal soleh. Maka dengan itulah kami bisa menuju jannah Allah Azza wa Jalla. Kalau lebih seperti itu, aduh mohon maaf ada gangguan di YouTube Uni. Sebentar ya. Bentar. Mungkin lanjut dulu aja. Mungkin itu penekanan Uni ya. Uni bawakan Al-Quran dan juga hadis. Coba sambil Uni selesaiin dulu yang ini YouTube-nya, kan masih ada waktu nih 1 menit 15 detik. Silakan. Sorry teman-teman yang di YouTube. Maaf yang di YouTube ya, ternyata nge-lag di TikToknya, saya matikan dulu bentar. Sorry yang di YouTube ya, yang di Facebook juga ya. Bentar, sorry. Hari ini saya live dengan keadaan yang tidak menyenangkan, selain berisik dan juga saya nggak konsentrasi karena situasi dan kondisinya tuh nggak menyenangkan. Biasanya kalau di kamar kan lebih tenang. Sorry ya. Bentar ya. Jadi mudah-mudahan dicatat ya poin Uni ya, karena saya mau yang ditanyakan itu adalah penjelasan saya, bukan kemana-mana kita ya. Karena saya mencatat poin yang disampaikan Oki sendiri. Oke teman-teman, mohon maaf kalau seandainya yang di YouTube minta maaf kalau kalian terganggu. Sebentar saya tampilkan kembali. Oke, lanjut ya. Oke, sudah oke. Oke, waktunya sudah habis ya? Waktunya sudah habis? Suaranya nggak ada, Dek. Oke. Suaranya hilang. Oke. Silakan diterima Uni Rifah. Bentar ya teman-teman ya. Uni. Bentar, kita lagi menunggu Uni teman-teman. Oke, silakan diterima Uni Rifah. Ya Allah. Oke. Salah begini terus. Ya, boleh di-mute ya Uni ya. Maaf ya, ini masalah jaringan, maklum Uni ada di. Ya, lanjut. Boleh di-mute. Ya, teman-teman, sebenarnya ada 5 poin yang saya dapat dari penjelasan Uni Rifah. Tapi saya akan coba bertanya dari apa yang dijelaskan Uni Rifah. Yang pertama, Uni Rifah tadi bilang kalau Allah itu memberikan petunjuk. Yang mau saya tanyakan, Allah itu memberikan petunjuk melalui apa? Supaya kita bisa selamat. Itu yang pertama. Allah itu memberikan petunjuknya melalui apa? Supaya kita bisa selamat. Itu yang menjadi poin pertanyaan saya yang pertama. Saya akan buka di 2 pertanyaan dulu teman-teman. Nah terus di poin terakhir tadi Uni Rifah bilang penebus dosa kami ini bukanlah orang lain.
Allah kami itu adil, penebus dosa kami bukanlah orang lain. Itu yang Uni Ripa narasikan. Nah, seperti apa Uni dengan hadis ini? Oke, saya tunjukkan datanya. Hadis Muslim 4971. Hadis Muslim 4971 ini sahih ya. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika Uni tadi bilang, penebus dosa kami bukanlah orang lain. Nah, seperti apa itu dengan hadis Muslim 4971? Di sini yang menjadi penebusnya Yahudi dan Nasrani. Saya bacakan ulang. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Dosanya sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya itu, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Uni bilang tadi, penebus dosa kami bukanlah orang lain. Seperti apa dengan hadis Muslim 4971 yang datanya saya bawakan? Itu yang pertama. Hadis Muslim 4969. Di dalam hadis Muslim 4969, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Kok Yahudi dan Nasrani lagi yang menjadi penebusnya? Nah, sedangkan Uni tadi berstatement, penebus dosa kami bukanlah orang lain. Lah di sini orang lain kok. Ini sumber Uni, hadis Muslim 4969. Terus yang satunya, hadis Muslim 4971. Uni boleh cek hadis ini sahih. Nah, jadi yang menjadi poin pertanyaan saya, sebenarnya yang mana yang menjadi penebus dosa ini? Tunjukkan saya data dan dalilnya, Uni. Saya minta data dan dalilnya. Kalau Uni tadi bilang kami punya Allah yang adil dan dosa kami tidak dibebankan kepada orang lain. Hadis Muslim 4971, penebus dosa Yahudi dan Nasrani. Hadis Muslim 4969, yang menebus dosa Yahudi dan Nasrani. Ini sumber Uni sendiri. Nah, saya minta data dan dalilnya. Itu. Ketika Uni berani berstatement tadi, penebus dosa kami bukanlah orang lain, tapi kami sendiri. Kalau di dalam iman kekristenan Uni, kami diberikan yang namanya free will. Sama, kami juga ada free will. Kami itu punya pilihan. Kita mau hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, atau kita mati di dalam kebinasaan. Itu. Saya minta tolong Uni jelaskan dua hadis tadi. Saya tidak coba menafsirkan, saya cuma membaca yang tertulis. Hadis Muslim 4969 dan hadis Muslim 4971. Kenapa di sini yang menjadi penebusmu itu dari siksa api neraka adalah Yahudi dan Nasrani? Oke, mungkin Uni tadi kurang melihat datanya, biar tidak terkesan kita tidak punya data ya teman-teman ya. Tunjukkan Enggak, datanya. saya tahu hadis itu, saya bisa jelaskan. Enggak, Oke, saya sudah tahu hadis itu. Oke, saya tahu. Gitu. Siap ini. Gitu. Nah, jadi saya minta Uni jelaskan hadis itu menggunakan data dan dalilnya, kalau bisa dari hadis juga atau dari Al-Quran Uni ya. Silakan Uni Ripa, karena belum ada pertanyaan dengan saya, silakan saya serahkan ke Uni Ripa. Bentar ya Uni, kita selesaikan matchnya dulu ya. Ya, jadi match ini Uni khusus menjawab saja ya. Match selanjutnya kamu khusus Uni tanya ya. Kamu tadi 2 pertanyaan, maka Uni juga 2 pertanyaan boleh. Ya. Uni langsung menjawab, langsung bertanya pun boleh, silakan. Langsung menjawab, langsung Enggak bertanya usah, pun kita boleh. selesaikan saja. Oke, siap. Oke, boleh. Oke. Oke teman-teman, saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan. Tapi sebelum menjawab, saya catatkan 4 poin dari pernyataan dari saudara kita yang sangat kontradiksi dengan iman Kristen sendiri dan kitabnya. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan kehidupan, ajaran kebenaran dan hidup. Siapa kami umat Islam yang mengingkari bahwa Nabi adalah jalan? Semua Nabi adalah jalan, tapi bukan tujuan, karena kami bukan penyembah jalan. Yang kedua, agama tidak menyelamatkan. Anda lupa mungkin perkataan Yesus, kalau keberagamaanmu tidak seperti melebihi orang-orang Yahudi, kamu tidak akan selamat.
Anda bilang Yesus tidak membawa agama. Agama sendiri adalah tidak agama kacau. Apakah Anda mengatakan Yesus membawa kekacau? Dengan mengatakan dia tidak beragama. Ini poin kedua yang saya catat tadi, bahwa agama tidak menyelamatkan. Ketiga, kalian mengatakan kalau kita berusaha sendiri maka tidak selamat. Kalau begitu sia-sialah orang yang berbuat baik selama ini. Sementara Yesus berkata, guru yang baik bagaimana cara selamat? Apa kata Yesus mengatakan? Berusahalah masuk ke jalan sempit itu, tidak akan selamat. Tidak ada yang mencoba yang bisa selamat. Itu Yesus sendiri katakan, berusahalah. Bahkan dalam kitab Anda, dalam Yakobus dikatakan apa? Bahwa dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Kalau tidak ada upaya berarti iman doang. Perbuatan itu upaya. Nah, itu blunder semua pernyataan Anda terkait tentang konsep keselamatan dalam iman Anda. Saya menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk kepada kami? Dengan mengutus para nabinya. Di zaman Musa, diutus Musa membawa Taurat. Taurat itulah yang menjadi asbab manusia selamat kalau diikuti. Memangnya bisa nggak ikut Taurat bisa masuk ke surga ketemu Tuhan? Ya nggak bisa lah. Ketika Nabi Isa datang membawa Injil, ya udah pengikut Isa harus ikut Injil. Enak aja beriman bahwa Isa adalah utusan, tapi nggak mau ngikutin apa yang diajarkan. Itu namanya munafik. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua, hadis yang Anda bawa itu tidak menunjukkan Allah tidak adil. Adil itu sesuai porsi. Yahudi Nasrani, seandainya tidak ada umat Islam satupun, mereka tetap masuk neraka karena mereka ingkar kepada Allah. Ya, bukan dijadikan tumbal karena kejahatan kami terus mereka yang benar. Kecuali orang Yahudi dan Nasrani ini orang baik-baik benar, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, mereka kepada Allah patuh, tiba-tiba dijadikan tumbal. Nggak ada istilah dalam Islam itu orang benar, orang suci, yang baik-baik, tidak pernah bersalah dijadikan tumbal kesalahan kalian orang manusia yang melakukan kesalahan. Kesalahan saya yang buat kok orang benar yang menebusnya, kok Tuhan yang menebusnya. Ini yang tidak ada konsep dalam Islam. Yahudi dan Nasrani tanpa saya pun, tanpa dosa saya pun, tetap neraka jahanam kholidina fiha. Karena mereka kafir kepada Allah. Yahudi Nasrani yang kafir kepada Allah itu, tanpa kami umat Islam tetap masuk neraka. Tetap hukumannya di neraka. Di mana ketidakadilan Allah di situ? Yang saya maksud adalah Allah tidak menumbalkan orang benar, orang baik, bahkan Tuhan. Tidak ada konsep seperti itu dalam Islam. Baca hadisnya baik-baik. Menyerahkan pada saat apa? Nanti di akhir sudah kiamat. Itu baca hadisnya baik-baik. Itu datanya. Nggak usah minta data ke saya. Pahami data itu. Bukan berarti kami ini selamat gara-gara orang Yahudi dan Nasrani. Bukan. Tapi itu salah satu peristiwa yang akan kami hadapi nanti. Di mana orang Yahudi dan Nasrani seperti Anda ini, yang sudah saya jelaskan bahwa Islam itu seperti apa, masih menolak kepada Islam. Anda mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang Nasrani, maka Anda yang menolak ini akan tetap neraka jahanam. Akan tetap menjadi masuk neraka jahanam. Di mana ketidakadilan Tuhan di situ? Toh Anda mau ada Islam atau enggak, ada dosa saya atau enggak, Anda tetap masuk neraka kok karena menolak Allah. Nah begitu ya. Jadi mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam Allah, neraka jahanam, dari kalangan Yahudi yang ingkar kepada Allah, Nasrani yang tidak beriman kepada Allah, tetap masuk neraka. Artinya di sini tetap Allah adil. Tetap memberikan sesuai porsinya. Orang jahat mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hanya saja nanti karena saya ini adalah orang berdosa, sudah mengajarkan kepada Anda saudaraku bagaimana Islam. Dosa saya Anda akan pikul. Kenapa? Karena Anda mengingkari Allah. Saya sudah berjuang menunjukkan jalan kebenaran. Anda hanya akan menambahkan siksaan Anda di neraka. Anda tetap masuk neraka. Ada dosa saya atau tidak ada? Ada kejahatan saya atau tidak ada? Tapi saya sudah jelaskan, dalam Islam itu kami ini ketika di dunia berupaya menghapuskan dosa dengan cara apa? Beramal soleh. Kan sudah saya katakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Yang masuk surga itu yang beriman dan beramal soleh. Itu kunci surga. Bukan seenak-enak bapakmu duduk-duduk cuman beriman tiba-tiba masuk surga, ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, sebenarnya konsep dalam Kristen itu seperti apa sih? Kebaikan itu menjadi asbab selamat atau tidak? Catat itu ya. Perbuatan baik menyelamatkan atau tidak? Karena ada kontradiksi penjelasannya tadi. Katanya kalau upaya sendiri nggak selamat. Tapi dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Ya, itu jelaskan nanti. Karena saya akan tanggapi penjelasan itu nanti ya. Yang kedua, pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, di mana tertulis kamu sebagai orang Kristen diselamatkan oleh Yesus? Dua itu pertanyaan saya. Sebagai pengimbang pertanyaan kamu ke saya yang dua juga ya. Saya berusaha adil di sini. Ya, silakan. Dua pertanyaan saya ya, saya ulangi. Mengerti pertanyaannya, brother? Boleh diulang. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi adalah,
Ya, masuk surganya Kristen itu dengan amal perbuatan baik atau tidak? Ya. Yang kedua, di mana dalil tertulis kalian Kristen masuk surga, dijamin oleh Yesus masuk surga? Dua saja pertanyaan saya. Oke. Silakan. Silakan Uni Ripa diterima dulu. Ya, saya akan menjawab dulu ya apa yang menjadi pertanyaan Uni Ripa. Uni Ripa tadi mengutip ayat Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, jika kamu mengaku dengan mulutmu, Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan yakin kalau dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Uni, ketika kita mengimani Uni, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka yang saya bilang tadi, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Betul ayat ini berkata, iman tanpa perbuatan nol. Banyak orang bicara, saya percaya Tuhan Yesus, saya yakin di dalam hati saya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi perbuatannya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Maka Uni menegaskan ayat ini, betul itu nih. Yang Uni bawakan betul, iman tanpa perbuatan nol. Orang bisa bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan saya. Tapi dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Betul, iman tanpa perbuatan nol. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia menebus kita sebagai orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa. Itu nih. Mohon maaf ya, ketika saya bernarasi keras, mungkin ini belum pernah diskusi sama saya baru kali ini, saya tidak marah, tapi saya ingin menekankan apa yang menjadi narasi saya. Itu. Nah, jadi saya sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan ini. Iman tanpa perbuatan itu mati, itu tidak berkontradiksi ini. Betul, ayat ini betul berkata. Ayat ini betul sekali berkata, iman tanpa perbuatan nol. Ketika kita cuman menyebut dalam mulut atau cuman sekedar mengimani, tapi kita tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, untuk apa? Maka kita akan mati di dalam kebinasan. Kita tidak beroleh hidup yang kekal. Itu. Nah, Uni tadi bilang ya sama saya. Nanti kalau Uni mau tanggapin lagi apa yang menjadi jawaban saya, silakan. Itu. Saya akan menanggapi lagi apa yang menjadi jawaban Uni. Uni tadi bilang, loh, di mana ayat itu Allah tidak adil di dalam hadis itu? Uni bilang di sini bukan penebus. Ini sebentar Uni, saya harus tunjukkan datanya. Mohon maaf ya, saya harus baca terjemahannya aja karena saya nggak bisa Arab. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Apakah adil? Yang berbuat dosa siapa? Yang menyelamatkan siapa? Setiap orang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Apakah ini adil? Loh ya udah, kalau begitu saya berbuat dosa aja. Oh, yang menebus nanti kan Yahudi dan Nasrani. Kan seperti itu ayat ini berkatanya. Nah, kalau Uni bilang tadi, Yahudi dan Nasrani pun tanpa Islam itu tetap akan masuk neraka. Saya minta datanya itu nanti. Saya minta data dari narasi Uni. Yahudi dan Nasrani ketika tidak ada Islam pun mereka akan tetap masuk neraka. Saya minta datanya. Nah, saya akan bawakan di dalam Al-Baqarah 2 ayat yang ke 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Al-Baqarah 62. Ya, jadi saya minta datanya dari apa yang Uni narasikan. Saya minta datanya dari apa yang Uni narasikan.
Yahudi ketika tidak ada Islam pun akan tetap masuk neraka. Saya minta datanya itu dengan Unirifa, dan tolong Unirifa tanggapi Al-Baqarah 62. Saya tidak mau menafsirkan karena ini bukan kitab saya. Silakan Unirifa. Sebentar ya, Uni. Oke, terima kasih ya. Udah? Bentar, waktunya 15 detik lagi. Oke, teman-teman sebentar ya. Udah? Oke, Uni, silakan Uni. Oke, terima kasih. Saya langsung tanggapi penjelasan kamu terkait tentang penjelasan keselamatanmu tadi. Oke? Terima dulu nih. Nah, oke, sudah? Penjelasanmu menggunakan surat Yakobus itu bertentangan dengan statement prologmu di awal yang mengatakan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita karena usaha sendiri. Ternyata harus berupaya juga. Kalau memang pada akhirnya kamu sebagai Kristen yang sudah beriman kepada Yesus berusaha lagi, ngapain Tuhanmu mati? Kan begitu pertanyaannya. Jadi penjelasanmu kok kontradiksi. Saya catat 4 poin tadi dari penjelasan Anda ya. Bahwa kasih karunia yang menyelamatkan. Kami ini tidak berusaha sendiri. Tuhan kami yang menjadi penyelamat karena dia yang menyelamatkan harus manusia. Kalian yang harus menyelamatkan manusia loh, bukan Tuhan loh. Bayangkan, kamu statementmu tadi direkam. Kamu mengatakan yang menyelamatkan kamu adalah manusia. Dan kamu membawa hadis saya, bahwa di hadis saya, orang Nasrani dan Yahudi menyelamatkan kami. Bukan. Tetapi ketika Allah telah menciptakan surga dan neraka, isi kapling surga dan neraka itu tentu sudah ditentukan oleh Allah bahwa ada orangnya. Maka akan ada nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar kafir. Ini konteks hadisnya bukan kepada Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah loh. Beda dengan konteks ayat surah Al-Baqarah yang kamu baca. Kamu baca baik-baik surah Al-Baqarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hafal ayat itu. Innallazina amanu. Ingat, innallazina amanu. Barang siapa yang beriman, bukan Yahudi Nasrani ingkar. Bukan Yahudi Nasrani yang tidak beriman kepada Allah. Innallazina amanu walazina hadu wa nasara wasabiin man amana billah. Man amana billah loh. Kalau orang Yahudi Nasrani Sabiin itu beriman kepada Allah, mereka dapat pahala dari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Kan man amana billah. Beriman kepada Allah. Nah, di mana konsep ketidakadilan Tuhan saya? Sementara Tuhan kamu membunuh anak yang baik, anak Tuhan sendiri, untuk menebus kalian para penjahat. Kalian yang jahat, kalian yang berbuat dosa, Tuhan yang menebusnya. Di mana Tuhan ini adalah manusia suci yang baik. Kalian bilang Tuhan kalian adil. Begitu keadilan Tuhan kalian. Keadilan dalam Islam itu ditegakkan ketika orang kafir yang memang tanpa saya. Kan saya sudah bilang nih. Ini konteks hadisnya terkait Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah. Orang kafir. Banyak para ulama. Jumhur para ulama mengatakan bahwa ini konteksnya kepada orang kafir. Bukan kepada Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah. Nih. Hadis tentang Yahudi Nasrani sebagai penembus dosa. Ini adalah untuk orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Yang mana kalian sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, kalian ingkar kepada Allah, ya. Maka wajar kalian itu tanpa kami pun kalian tetap masuk neraka. Nah, surga yang diciptakan. Jadi begini ya, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu sia-sia loh. Ketika Allah ciptakan surga, tentu Allah sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang di dalamnya itu. Ketika Allah menciptakan neraka, tentu akan ada orang-orang di dalamnya itu. Maka kalian itu akan mengisi neraka. Saya, banyak para mu'alaf, seperti Yoga contohnya. Nama dia di awal kafir kepada Allah, lahir sebagai orang kafir. Tapi kemudian dia mu'alaf, dia keluar dari tempat neraka. Kamu yang tunduk, kamu berada di situ. Di mana Allah tidak adil? Ada tidak adanya umat Islam, kalian yang kafir ini tetap masuk neraka loh. Allah tidak ciptakan saya. Seluruh umat Islam tidak Allah ciptakan. Kalian Yahudi Nasrani yang ingkar. Yahudi menolak Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Kalian menolak Nabi Muhammad SAW. Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran para nabi, ya. Maka kalian tetap masuk neraka. Di mana Allah tidak adil? Kalian tetap masuk neraka kok karena kalian ingkar. Nah, pernyataan saya, keadilan itu apa? Keadilan itu adalah sesuai porsi. Yang ingkar mendapatkan apa yang dia ingkari, yaitu neraka jahanam. Yang soleh mendapatkan apa yang dia lakukan. Ini adilnya Tuhan. Sesuai porsi, bukan suka-suka Tuhan. Pahami itu ya. Adil itu sesuai porsi, bukan suka-suka Tuhan. Nah, kamu juga mengatakan bahwa di agama kamu tidak berupaya. Sementara kamu lihat nih, Lukas pasal 7
nomor 47 baca. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, bukan karena beriman. Tapi karena perempuan pesundal itu banyak berbuat kasih. Amalan baik menyelamatkan. Ya, jadi ketika kamu menjelaskan tadi, oh iya, kalau kami seandainya sudah beriman kepada Yesus, kami harus beramal seperti Yesus, mengikuti semua perintah Yesus. Kalau mati, ketika dia sudah mati, kalian tetap harus berupaya berbuat baik. Ngapain dia mati di tiang salib? Tuh kalian berupaya juga berbuat baik kemudian, ya kan? Buktinya kalau seandainya, mampu nggak kalian menjamin diri kalian pasti berbuat baik sampai kalian mati? Bisa nggak kalian menjamin? Bisa nggak satu orang Kristen menjamin kalau dia tidak akan pernah berbuat dosa? Kalau kalian tidak mampu menjamin diri kalian tidak akan pernah berbuat dosa, lalu kalau kalian berbuat dosa masuk surga atau masuk neraka? Atau misalnya saya tanya balik gini, kalian sebagai orang Kristen bisa tidak menunjukkan kepada saya satu orang Kristen yang tidak pernah berbuat dosa ketika menjadi Kristen? Nah, kan begitu, ya? Penjelasannya kontradiksi, ya. Oke, ini waktu saya ini habis ya. Adil itu membunuh orang yang benar demi orang yang jahat, itu baru tidak adil. Oke, gitu. silakan Uni. Diterima. Ya, boleh di mute. Ya, teman-teman, saya jelaskan dulu ya apa yang menjadi framing dari Uni Ripa. Kalau saya bilang yang menyelamatkan itu manusia. Loh, sebelum saya mengatakan manusianya itu, jangan dilupakan saya menyebutkan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Yohanes 1 ayat 18 untuk menyatakan sang Bapa. Jangan bilang cuman yang saya bilang Tuhan Yesus manusia. Yes, betul, Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Jangan dipotong narasi saya. Sebelum saya berkata Tuhan Yesus itu manusia, saya menyebutkan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu. Jadi jangan dipotong narasi saya ya. Jangan dipotong. Itu. Nah, buat teman-teman, saya mau menanggapi apa yang menjadi narasi Uni tadi tentang iman Kristen. Uni Ripa tadi bilang ya, loh dengan iman aja kan bisa percaya. Makanya saya bilang ya, ketika kita beriman, ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman-Nya. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu salah satu contoh ketika kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Saya sebutkan datanya Uni. Ajaran apa yang diajarkan Tuhan Yesus terhadap kami? Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Pengajaran tentang iman banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan. Matius 17 ayat yang ke-20. Silakan Uni catat data saya dan Uni cross check. Itulah pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, benarkan dulu cara berpikir kita. Benarkan dulu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita sebagai orang berdosa, terus kita boleh hidup seenaknya. Tidak seperti itu konteksnya. Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa. Itu poinnya. Untuk Uni Ripa. Nah, saya minta sama Uni Ripa, saya tidak akan lari Uni kemana-mana. Saya cuma minta ketika kita berstatement itu punya data. Statement kita harus berlandaskan data. Kan Uni ini orang yang akademis. Saya tahu, saya mengikuti Uni udah lama sekali. Dan Uni ini salah satu debater yang ketika berdiskusi selalu menunjukkan data. Saya minta data Uni. Ketika Uni berani bernarasi, Yahudi ketika tidak ada Islam pun akan tetap masuk neraka. Itu kan narasi Uni. Itu narasi Uni tadi. Itu yang saya minta datanya Uni. Sebutkan datanya. Terdapat di hadis mana? Atau di Al-Quran? Quran berapa? Ya Uni ya. Yang saya minta data, karena yang saya tahu Uni ini kaya sekali dengan data. Dan Uni ini salah satu debater yang ditakuti oleh orang-orang Kristen. Karena banyak sekali data. Uni ini kan akademis. Ya, itu yang pertama.
Dan yang kedua, Uni tidak menjawab hadis yang saya bawakan tadi, Uni, dengan data. Dua data yang saya tunggu, Uni jawab hadis tadi dengan data. Tunjukkan datanya, sebutkan datanya. Hadis yang saya bawakan, hadis Muslim 4969, hadis Muslim 4971. Saya tadi menjawab pertanyaan Uni, saya menyebutkan ayat Alkitab karena data saya Alkitab. Saya minta datanya, Uni. Kalau memang hadis Muslim 4969 itu seperti yang Uni terangkan tadi, tunjukkan saya datanya. Saya tidak akan lari kemana-mana dulu. Sebenarnya yang pertanyaan saya yang kedua aja Uni tidak menjawabnya. Allah memberikan petunjuk itu melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad atau melalui siapa? Uni tidak menjawabnya menggunakan data juga. Allah memberikan petunjuk itu melalui siapa? Datanya mana? Melalui Nabi Muhammad atau melalui siapa? Yang saya minta datanya, kita bicara data to data. Silakan, ini Rifa. Oke. Mungkin karena saya cepat bicara kali ya, dianggap nggak menjawab ya. Oke. Udah. Terima dulu nih. Saya akan pelan-pelan di sesi ini supaya tidak di framing ya. Ya, oke. Silakan. Saya akan pelan-pelan. Kayaknya kecepatan bicara karena durasi. Oke. Saya jawab dan jangan bilang nggak jawab lagi ya. Pakai data. By the way, data itu bukan tertulis saja. Data itu di hafalan kami. Ya, yang tertulis yang nggak hafal, yang saya hafal nggak perlu saya tunjukkan, karena sumber primer kami Al-Quran. Nih saya jawab, petunjuknya melalui apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu apa? Kata Allah, Zalikal fi hudal lil muttaqin. Nah, kata hudan itu artinya petunjuk. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabullah. Jangan bilang itu bukan data. Data itu bukan hanya tertulis, hafal. Jangan mentang-mentang kami hafal Al-Quran kami dibilang itu bukan data. Jangan kalian ya yang netizen di bawah yang Kristen ini, jangan sampai kalian itu misunderstanding dengan data loh ya. Itu data sumber primer. Silakan kalian buka cross check Al-Quran surah Al-Baqarah kedua. Itu cara Allah memberikan petunjuk, memberikan kitab suci kepada para nabi-nabinya. Itu data ya, itu sudah saya jawab. Kamu bilang belum, jangan bilang nggak dijawab, tanggapi aja kalau mau menanggapi. Yang kedua, kamu minta saya menunjukkan data. Ya Allah ya Rabbi, saudaraku, yang namanya orang kafir pasti masuk neraka tanpa saya ataupun ada saya. Gimana sih? Ya Allah, kan orang yang saya maksud itu Yahudi Nasrani yang kafir dalam hadis itu. Nih bukti kalau orang Yahudi Nasrani itu masuk kategori kafir ya. Nih, ini datanya dari mana? Dari Al-Manhaj. Dua data website yang sering saya gunakan. Satu adalah Al-Manhaj, satu adalah NU Online. Jadi ketika konsepsi saya menjelaskan bahwa orang Nasrani dan Yahudi kafir itu ada atau tidak ada saya itu masuk neraka, itu bukan data, itu cara memahami konsepsi. Ya, konsepsi itu nggak tertulis, tapi ada di otak kita. Dari mana saya tahu kalau kafir dari Nasrani dan Yahudi tetap masuk neraka? Ini datanya. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknat Allah mereka. Dilaknat Allah mereka. Gimana mungkin kalian yang dilaknat Allah tiba-tiba masuk surga? Inilah bentuk keadilan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kalian nanti masuk neraka menggantikan kami, kenapa? Karena ketika Allah telah menciptakan surga neraka, Allah sudah menentukan siapa di situ. Ya, jadi kalian itu nanti kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, kalian itu sudah punya tempat sebenarnya di neraka. Tapi ketika kalian bersyahadat, maka tempat kalian itu ada di surga. Tapi ketika nanti ada yang murtad dari kalangan kalian, ada yang murtad dari kalangan umat Islam seperti Taifudin itu, dia yang tadinya lahir sebagai fitrahnya Muslim, kemudian dia tadinya melaksanakan amalan orang ahli surga dengan Islamnya. Ketika dia ingkar kepada Allah, dia tidak lagi menempati apa yang sudah ada di surga, tapi dia berpindah di neraka.
Hal itu sebagai ketetapan Allah. Begitu cara memahami hadis ini para ulama kami menyepakati hal itu. Adilnya Tuhan itu bukan seperti ini loh. Tuhan mengutus manusia adalah manusia yang dicintai baik dan benar seperti Tuhan kamu Yesus. Manusia yang dimuliakan oleh Tuhan sendiri tiba-tiba menjadi tumbal kejahatan kamu. Itu yang tidak adil. Dan tidak adilnya lagi Tuhan kamu datangnya di abad pertama. Bagaimana dengan nasib orang yang sebelumnya? Kenapa Tuhanmu baru muncul di abad pertama? Adilkah itu? Orang di zaman Nuh mati dalam dosanya. Orang Sodom Gomora mati dalam dosanya. Kenapa Tuhanmu tidak menyelamatkan mereka? Katanya Maha Pengasih. Allah saya dari awal konsisten. Sejak Adam dihadirkan ke dunia sampai nanti terakhir tetap berlaku. Juru selamat itu adalah para nabi. Nabi Muhammad nabi terakhir. Ya, begitu cara Allah menyelamatkan. Kalian yang memilih. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Tuhanmu adil? Dia saja baru datang di abad pertama. Dan kamu baca dalam kitabmu sendiri ketika Yesus mengatakan, ada seorang yang bertanya, guru yang baik, bagaimana cara untuk selamat? Perikopnya tentang keselamatan. Berusahalah. Bahkan dalam kitab Matius pasal 7 dikatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapa. Artinya surga itu bisa didapat kalau kalian ikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana yang kalian ikuti sebagai Kristen? Di mana ajaran Kristen ini diajarkan oleh bapaknya Bani Israel, bapaknya Yesus. Kalian ini mengikuti siapa? Kalian saja yang mengaku mengikuti Yesus. Perbuatan Yesus yang diajarkan, yang dia jalankan, yang kalian ikuti sehingga layak kalian masuk surga. Ya, kalian mengatakan kalian masuk surga itu hanya angan-angan dan cita-cita. Karena kamu belum menjawab mana dalil tertulis kalau kamu dipastikan masuk surga sama Yesus. Kalau Nabi saya jelas, Umar masuk surga, Abu Bakar masuk surga. Ada nama-nama orang yang disebutkan. Bahkan yang dipastikan surga tanpa hisab itu juga disebutkan sekitar ribuan orang dari kalangan umat Islam. Ini baru Nabi, baru juru selamat. Kalau hanya klaim-klaim nanti saya selamatkan, tapi nggak ada yang dijanjikan, tiba-tiba kamu merasa, itu kamu merasa selamat. Bukan benar-benar selamat. Ya, merasa selamat dengan benar-benar selamat itu beda. Nah, maka tunjukkan dalil. Kalau untuk saya ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau saya beriman kepada Allah, beramal soleh, pasti saya masuk surga. Pasti. Nah, apakah saya bisa menjamin saya seperti itu? Tidak. Tidak. Maka saya berdoa tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Untuk diberikan petunjuk setiap hari supaya kami tidak jumawa dan sombong-sombong merasa masuk surga padahal belum tentu masuk surga. Nah, sementara kalian Kristen sering sekali mengklaim kami pasti masuk surga, pasti masuk surga. Di mana tertulis Yesus mengaku kalian itu masuk surga? Ada tidak dalilnya? Di mana tertulis itu? Kalau kalian penyembah Dia masuk surga. Yang masuk surga itu mengikuti perintah Bapa, bukan menyembah kepada Dia. Sorry, semangat banget soalnya. Iya, Uni terlalu bersemangat. Santai. Oke. Iya, silakan diterima cerita. Oke, siap. Boleh di-mute. Ya, teman-teman. Uni Lipa tadi bilang, kenapa kalau Tuhan itu adil, kenapa Tuhan baru muncul di abad pertama? Lo jangan dilupakan ini. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Saya sebutkan datanya. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari apa yang telah dijadikan. Itu data Uni. Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu data. Saya tidak butuh support dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan Uni. Saya cuma butuh Alkitab Uni. Kalau Uni bicara Tuhan kami tidak adil. Nah, terus Uni bilang lagi, karena Tuhan Yesus itu menebus dosa, kok enak sekali orang Kristen. Kalian yang bikin dosa yang menebus Tuhannya. Lah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu data. Saya juga hafal.
Walaupun tidak semua Alkitab. Itu data yang saya sebutkan. Saya sebutkan ayatnya, bukan website yang saya pakai ini. Saya pakai Alkitab. Karena kitab suci saya, Alkitab. Firman Tuhan ini hidup di dalam diri saya dan teman-teman Kristen yang lain. Saya tidak butuh website untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, itu yang menjadi jawaban saya untuk apa yang dibantah oleh Uniripa. Nah, Uniripa tadi bilang, saya mau bertanya lagi nih. Uni bilang semua nabi itu masuk surga, nabi-nabi itu masuk surga. Uni, seperti apa dengan hadis ini, Uni? Nih ya, saya bertanya pakai data. Saya minta ketika Uni menjawab, tolong pakai data juga. Pakai datanya ditunjukkan atau disebutkan aja. Data ini, ayat ini, gitu kan? Nih, oke, Uni, di dalam hadis Muslim 5037, Muslim 5037 sahih ya, Uni ya. Saya bacakan langsung dari sini. Rasulullah bersabda, tidak ada, sebentar, karena ada ini susah bacanya. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan juga, tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku. Kata Nabi Muhammad, tidak juga aku. Itu. Nah, seperti apa Uni menanggapi hadis ini? Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Seperti apa Uni menanggapi hadis ini? Ketika Uni berani bernarasi tadi, oh nabi-nabi itu masuk surga. Ini hadis sahih, hadis Muslim 5037 nih. Tolong Uni jawab. Nah, saya sedikit ya, dengan narasi Uni tadi saya mau menanggapi sedikit. Data itu tidak perlu tertulis. Kami hafal dan tidak harus ditunjukkan. Lah seperti apa saya mau cross check kalau ini tidak menyebutkan misalnya hadis ini nomor sekian. Kan berdiskusi seperti itu. Apa mau nanti Uni kalau saya tidak membacakan ayatnya, Uni tidak bisa cross check, ya saya ngomong aja sesuka hati saya. Gitu kan? Jadi menurut saya etisnya ditunjukkan ayatnya seperti saya. Ketika saya bertanya, saya tunjukkan hadisnya untuk Uniripa. Hadisnya saya tunjukkan, ketika saya menjawab, saya bacakan ayat Alkitabnya, saya sebutkan ayatnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Uni bilang tadi, di mana keadilan Tuhan kami? Loh, Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari antara yang terjadi. Itu. Dan kalau bisa datanya jangan dari website lah, Uni. Hadis dan Al-Quran Uni lah, jangan pakai website. Gitu. Karena kan ketika saya menjawab pertanyaan Uni juga saya menggunakan Alkitab. Ya, terima kasih teman-teman yang udah kirim-kirim gift. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Uni ditangkapi. Oke, saya ya. Silakan Uni. Saya coba menjelaskan ini. Pertama, kalau jadi pendiskusi itu nggak perlu istilahnya itu kayak logiminen. Saya menjelaskan bahwa kami tunjukkan sama kamu, kamu bisa baca. Kamu kan bisa lihat di situ Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, khusus untuk pertanyaanmu tentang apakah petunjuknya seperti apa. Saya bacakan, Zalikal kitabul la raiba fi hudan. Lah, saya tunjukin sama kamu Al-Qurannya. Emang kamu nggak bisa lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua? Kamu bilang nggak usah pakai website. Website itu saya tunjukkan di mana para jumhur ulama saya. Saya ini kalau ngomong itu bukan seenak udel saya loh. Nggak perlu ngaku Roh Kudus terus mentafsir sendiri. Kami ini berpihak kepada para ulama kalau bicara. Website itu bukti bahwa saya punya pendapat yang sama dengan ulama saya. Framing Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu mengisi jawaban Anda dengan menyerang personal. Padahal jelas saya bilang dari tadi, kami itu data di luar kepala. Kadang yang saya tunjukkan itu yang saya nggak hafal, kayak hadis saya nggak hafal. Itu al-manhaj, itu hadis loh. Kamu bilang itu bukan hadis. Ini hadis dalam surah, bahkan ini penjelasan dalam surah At-Taubah ayat 30-31. Kok kamu bilang saya nggak butuh website? Website itu saya tunjukkan karena mudah
ayatnya menurut pendapat ulama saya. Kok malah nge-framing metode diskusi, kecuali data saya ini data valid. Tolonglah, saya tidak pernah memframing kamu pakai data apa. Kamu juga sebutkan ayat aja, kok nggak nunjukin ke saya. Kok tadi yang kamu tunjukin cuma hadis doang kok. Ada kamu sebut tunjukin ayat-ayat kamu. Coba kalau kamu tunjukin kitab kamu tadi, baca satu perikopnya. Berani nggak seperti itu kalau diskusi? Saya sabar loh dari tadi menghadapi kamu, nggak ada framing pribadi. Saya tunjukin, saya baca ayat karena kami hafal. Kamu nggak butuh website. Kenapa? Karena kalian mentafsir dengan otak kalian sendiri. Maka kalian bicara itu seenak udel kalian. Kami tidak boleh gitu. Saya tunjukkan website, bukti bahwa saya bicara ini, pemahaman saya dengan ulama saya tidak beda. Itu saya tunjukkan website. Lalu apa masalahnya dengan website? Website Al-Manhaj dan NU Online, dua website yang valid yang kami gunakan untuk diskusi. Ada masalah dengan itu? Buat apa bilang saya nggak butuh website? Ya kalau kamu nggak butuh website kan kamu menjelaskan sendiri imanmu, ya. Jadi tolonglah jangan ciderai diskusi kita yang indah ini dengan ad hominem. Saya nggak pernah ad hominem kamu dari tadi, ya. Saya fokus ke materi ini lagi nih, ganggu aja nih. Masker ini jadinya. Saya gak dibuka mas. Kamu memframe tadi loh, ya. Yang Tuhanmu adil karena dia kitab Yohanes. Pertanyaan saya, dia kan baru mati di abad pertama. Kan orang-orang setelah abad pertama yang diselamatkan. Yang sebelumnya kenapa nggak mati dia membunuh dirinya? Itu yang saya tanyakan. Doktrin kalian percaya Tuhan kalian sudah ada sebelum Abraham ada kan? It's okay, nggak apa-apa. Pertanyaannya kok dia baru mati di abad pertama? Itu ribuan orang yang mati dihabisi nyawanya seperti Onan. Hanya karena tembak luar dibunuh dia. Uza kesenggol tabut Tuhan dihabisi nyawanya, nggak diampuni. Itu banyak itu orang-orang yang mati anak kecil suku Amalek. Kemana dia pada waktu itu? Kenapa nggak dia tumbalkan dirinya pada waktu itu? Tuhanmu baru hadir di abad pertama numbalkan diri loh untuk orang setelahnya yang beragama Kristen loh. Dan itu pun nggak ada ayatnya di mana Kristen diselamatkan. Ya, saya minta orang Kristen diselamatkan di mana? Kalian itu kan mengaku Kristen, mengaku pengikut Yesus. Yang diselamatkan yang mengikuti perintah Yesus, betul. Kalian mengikuti perintah Yesus nggak? Mana perintah Yesus untuk menuhankan dia, menyembah dia? Jangan samakan kalian yang mengklaim sebagai Kristen dengan orang yang mengikuti Yesus sejati, yang menyembah kepada satu Tuhan, bukan memiliki konsep Trinitas. Itu yang saya tanya. Kamu itu sebagai orang Kristen, apa hakmu mengatakan kamu selamat? Kalau siapa percaya kepada Yesus, lah kami umat Islam percaya kepada Nabi Isa kok. Tuhan dia cuma satu. Buktinya di kitab kamu dia tidak mengatakan Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat kok. Itu kan ajaran dari gereja kalian. Jadi kalian bahkan dalam Yohanes 17 ayat 3 dia mengaku sebagai utusan. Umat Islam mengaku nggak dia sebagai utusan? Sebagai utusan dalam kitab Yohanesmu mengatakan, barang siapa yang percaya dia datang sebagai manusia, ya, yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, itulah antikristus. Kalau kau tanya sama orang Islam, bagaimana pendapat kami tentang Yesus? Manusia. Antikristus nggak kami? Bukan. Nah kalian kalau ditanya Yesus siapa? Tuhan. Kalian antikristus. Baca kitab kalian baik-baik ya. Jadi saya tidak mau menyerang agamamu, tapi saya ingin menjelaskan Islam. Tapi karena banyak kali framing darimu tadi, saya harus lakukan ini ya. Begitu banyak ayatmu yang menggugurkan statementmu yang tadi itu. Salah satunya apa? Tuhan kami adil. Adil macam apa? Orang baik dan benar dihabisi nyawanya secara keji. Tiba-tiba orang yang menghabisinya jadi santo seperti Longinus. Kamu bayangkan itu, pembunuh Tuhanmu tuh Longinus jadi santo loh. Pemakan buah pengetahuan baik dan buruk dikutuk dan menjadi asbab dosa waris Adam itu. Adil mana Tuhanmu itu? Ya, itu orang di zaman Nuh dihabisi nyawanya itu. Sementara di abad pertama dia hadir menebus orang-orang jahat. Bahkan pembunuh seperti Paulus aja diampuni loh sama dia. Itu orang-orang di Sodom Gomora kenapa dimatikan itu? Tuhanmu kemana waktu itu? Itu yang saya tanyakan. Kalau kamu percaya Tuhanmu sudah ada, it's okay. Itu kan doktrin kamu. Itu Oke, ya, waktu itu saya yang ini dijawab ya. tuh. Silakan Kematian ini. dia yang baru muncul di abad pertama, itu jawab tuh. Saya jelaskan dulu ya. Saya tidak memframing personal. Personal mana yang saya framing? Waktu Uniripa sebutkan Al-Baqarah yang bisa saya cek, apa saya permasalahkan Al-Baqarah itu tadi? Kan tidak. Tapi ketika Uniripa menunjukkan website, tulisan kecil begitu, saya tidak membacanya, Uni. Itu yang saya permasalahkan, bukan personalnya. Ketika Uni sebutkan Al-Baqarah, apa saya permasalahkan? Tadi tidak. Saya bisa melihatnya. Nah, ketika Uni bilang website tadi, itu kan kecil tulisannya. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak tahu websitenya saya lihat di mana. Saya tidak memframing personal. Ketika saya tidak menunjukkan datanya, karena saya yakin saya hafal dengan ayat itu. Ketika saya tidak hafal, saya akan bukakan ayatnya.
Saya tidak memframing personal. Karena apa? Al-Baqarah yang Uni sebutkan tadi, saya sudah ngecek, oh iya betul. Apa saya permasalahkan? No. Saya sedang tidak berdiskusi dengan menyerang personal Uni. Tapi ketika Uni tadi bernarasi, Yahudi ketika tidak ada Islam akan tetap masuk neraka. Uni lihatkan jawabannya melalui web. Dan itu tulisannya kecil, saya tidak terbaca sama sekali Uni. Itu. Mohon maaf, saya harus meluruskan dulu. Saya tidak menyerang personal Uni ketika berdiskusi. Karena apa? Ketika Uni menyebutkan surat Al-Qurannya, saya cek, oh ya betul. Saya tidak bantah itu. Ya Uni ya, mohon maaf. Itu nah, pertanyaan Uni, di mana ayat Alkitab kalau mengikuti Kristen itu diselamatkan? Dari awal saya udah bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa satu agama pun. Di awal statement saya, agama tidak menyelamatkan. Agama itu tidak menyelamatkan. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan Uni. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan yakin dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu nih. Saya tidak bukakan Alkitabnya karena saya yakin konteks ayatnya saya hafal. Dan ini boleh ngecek Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jadi agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman Kristen. Kristen itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, Uni tadi mungkin lupa ya, Uni menjelaskan ayat ini karena mungkin Uni salah menanggap apa yang menjadi narasi saya. Saya tidak memframing personal Uni, no. Buat apa Uni? Kita berdiskusi dengan baik, untuk apa kita memframing personalnya? Ini ya, Uni tidak menjawab ini. Uni belum menunjukkan data ini, saya minta setelah ini Uni tanggapi di hadis Muslim 5037 ya Uni ya, ini datanya ya Uni. Telah menceritakan kepada kami, ini saya baca mulai dari sini aja. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan juga, tidak Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Robmu melimpahkan rahmat padaku. Mungkin Uni terlewatkan dengan ayat ini ya. Karena Uni tadi salah paham dengan framingan saya mohon maaf kalau saya bernarasi seperti itu. Menganggap saya memframing personal Uni, enggak. Karena apa? Uni boleh ingat-ingat Al-Baqarah yang Uni sebutkan ketika saya bertanya. Pertanyaan yang tadi, ketika saya baca itu benar. Allah memberikan petunjuk melalui siapa? Itu ketika Uni menyebutkan Al-Baqarah tadi saya sudah baca dan itu benar, saya tidak memframing itu. Ya Uni ya. Nah, saya minta Uni tunjukkan secara letterlex tadi yang agak terlihat jelas websitenya. Ketika Yahudi itu tidak ada Islam akan tetap juga masuk neraka orang Yahudi itu. Itu kan narasi Uni. Itu saya minta tunjukkan, tolong agak dekatkan aja kameranya biar saya juga bisa membacanya ini. Karena terlalu kecil sekali Uni web yang Uni sebutkan tadi itu ya. Sorry ya sebelumnya saya jadi banyak mintanya kan. Itu. Tapi buat Uni Rifa saya tidak memframing personal Uni ya. Saya tahu Uni Rifa siapa, bahkan suatu kehormatan untuk saya bisa berdiskusi dengan Uni Rifa. Karena saya tahu Uni Rifa ini kan apalagi lama, sedangkan saya siapa? Saya orang baru. Itu saya tidak memframing personal Uni Rifa. Silakan Uni Rifa. Oke, berarti saya harus mengulangi kembali ya menunjukkan dalil Al-Quran saya. Baik. Bukan Al-Quran Uni, yang Saya jawab dulu website aja. Nabi Muhammad. Sebentar, jangan dimulai dulu nih. Oke, saya tunjukkan website tadi, tapi sebelumnya saya jawab. Ya. Saya cuma minta websitenya. Kalau Al-Quran kan saya bisa cek di sini, ya. Kalau Al-Quran saya bisa cek. Ini tinggal sebutkan aja. Ya. Itunya. Ya. Silakan. Dengarkan penjelasan saya dulu, ya. Nih. Saya jawab terkait Nabi Muhammad yang Anda bawa. Bukakan hadisnya tadi. Silakan Anda bukakan, ya. Bukakan hadisnya. Anda baca lagi hadis tersebut. Ingat ya, di situ kata Rasulullah, orang itu tidak diselamatkan karena amalnya. Dengarkan penjelasan saya dulu. Memang bukan amal yang menyelamatkan. Kan di awal saya sudah jelaskan siapa yang menyelamatkan. Allah. Bukan amal, brother. Amal itu perbuatan. Dan perbuatan itu tidak semua menyelamatkan. Karena innama a'malu binniyat. Hadisnya sahih.
Ya, hadisnya hadis Sahih Bukhari, ya. Nanti saya tunjukkan itu. Ntar, saya utang dulu ya Sahih Bukhari bahwa innama a'malu binniyat. Jadi bukan amalan yang menyelamatkan Allah. Poin saya, Rasulullah itu berkata, bukan amal yang menyelamatkan. Termasuk Rasulullah. Rasulullah itu bukan karena amalannya dia karena Allah merahmati dia. Tapi kenapa dia dirahmati oleh Allah? Kan sudah saya katakan tadi. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak memilih. Nabi Muhammad itu memang layak diberikan rahmat. Bukan karena amalnya, tapi karena memang Allah merahmati dia. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Bahwa Rasulullah itu adalah, bahkan dia diutus menjadi rahmatan lil alamin. Dia saja menjadi rahmat. Nih buka Al-Qurannya tuh ya. Nabi Muhammad dalam surah Al-Anbiya ayat 17. Coba dibuka. Ya. Ayatnya. Kok Nabi Muhammad gak masuk surga? Nabi Muhammad sendiri menjadi rahmat, menjadi penyebab orang masuk surga. Ya. Banyak hadis yang mengatakan bahwa beliau itu memberikan syafaat. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana dengan hadis itu betul. Gak ada amal menyelamatkan. Yang menyelamatkan Allah. Dalilnya mana? Tadi bahwa huwa assalam. Masa saya tunjukin lagi ayat Al-Quran yang saya tadi di awal tunjukkan bahwa Allah itu assalam. Capek kita bolak-balik ya. Saya sudah tunjukkan ayatnya loh ya. Allah yang menyelamatkan. Itu poin saya dulu. Ingat ya, pelan-pelan. Ini saya pelan-pelan ya, agak berat mungkin memahami. Jadi menurut hadis itu yang menyelamatkan bukan amal, brother. Termasuk Nabi Muhammad bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Tapi Allah merahmati karena manusia itu memilih untuk beramal soleh. Bukan amalnya yang menyelamatkan. Paham ya? Dalilnya udah kan? Allah assalam tadi. Udah ya? Nah, kemudian Nabi Muhammad selamat nggak? Pasti. Dia bukan cuman dirahmati Allah, bahkan dia diutus menjadi rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat ke-107 ya. Tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Udah ya, ini dua nih. Saya mau tekankan di sini nih. Yang menjadi penyelamat Allah. Amal itu menjadi asbab selamat. Ya, amal nih, ada orang beramal. Contoh gini nih. Ada orang yang beramal memberi video dikasih uang 1 miliar. Selamat nggak dia? Tidak, surga nggak bisa disogok. Jadi mentang-mentang orang kasih uang 1 miliar masuk surga gitu? Enggak. Yang menyelamati rahmat dari Allah. Tapi rahmat itu tercurah karena amalan itu. Dalilnya mana? Wabasiril ladzina amanu wa amilus solihat tadi. Perintah Allah untuk beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Innama amalu biniat. Niat itu amal itu sesuai niatnya. Kalau niatnya hanya untuk pamer, ya itu dia kualat. Mana dalilnya lagi? Nah, saya banyak bacakan dalil ini ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celakalah mereka yang sholat, itu mereka yang ria. Orang sholat aja, amalan sholat aja bisa membuat orang celaka. Maka amal sholatnya bukan menjadi asli celaka. Kan ketika dia sholat, dia ria. Dia sombong. Sholatnya itu biar dia terlihat alim. Jadi bukan amal ya dek ya. Jangan ya dek ya bilang amal menyelamatin. Kalau amal yang menyelamatkan berarti orang yang bisa sholat badannya sehat masuk surga. Orang yang gak bisa sholat, yang kakek-kakek capek sholat gak masuk surga. Bukan. Tapi rahmat Allah, kan hadisnya begitu tulisannya. Kalau Allah merahmati baru masuk surga. Nabi Muhammad dirahmati nggak? Bahkan dia adalah rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Mau dilihatin lagi? Capek, saya pengen liatin muka saya sama kamu. Kamu buka ayatnya nanti. Al-Anbiya 107. Ya, itu. Nah, sekarang saya balik ke kamu bertanya lagi. Nah, bagus kalau gitu. Nah, sekarang tadi, kalau memang Tuhanmu adil, kenapa dia tidak menyelamatkan orang pada zaman Sodom Gomora, pada zaman Nuh? Itu pertanyaan Nuni. Jawab dengan data, kenapa Tuhanmu baru muncul di abad pertama, biar kita tahu alasannya. Kenapa dia nggak hadir di abad-abad sebelum Adam melahirkan anak, sehingga semua udah nggak ada lagi manusia yang jahat. Dia kan menembus kutuk hukum Taurat. Berarti setelah hukum Taurat baru ada, baru terkutuk manusia. Lah itu zaman Nuh orang mati, tenggelam. Atau neraka, kan semua manusia sudah kena dosa. Kan menjadi pertanyaan doktrin kalian ini ya. Tunjuk pakai ayat, kenapa Tuhanmu baru muncul di abad pertama dan orang-orang yang sebelumnya itu yang berbuat jahat masuk neraka atau surga. Kalau selamat mana ayatnya, kalau masuk neraka mana ayatnya. 3 ayat yang saya minta. Alasan kenapa Tuhanmu baru datang di abad pertama, itu nggak adil loh.
Yang kedua, orang zaman dahulu yang jahat masuk surga apa neraka? Kalau masuk surga ayatnya mana, masuk neraka ayatnya mana? Itu 2 ayat aja yang saya minta tuh, ya. Kok nggak jelas banget ya penjelasan Uni? Kalau nggak jelas minta ya, Dek ya. Bilang ya sama Uni ya, kalau nggak jelas ya tegaskan. Kalau Uni nggak jelas ayatnya, oh ya tadi Al-Manhaj belum dikasih tuh. Nah, itu Uni nunjukin ayat loh ya. Bentar, Dek, sebelum mulai. Tadi Uni nanti bilang lagi Uni nggak nunjukin website tadi. Bentar. Nih tolak dulu ya. Sorry ya. Nih. Siap. Nih, soalnya pelan-pelan banget sama kamu nih. Daya tangkapnya mungkin nggak tahu lah ya, bahasa Uni agak tinggi atau apa. Nih, sorry nih. Ini tunjukin website itu surat At-Taubah sayang. Tengok Dek. Dek, tengok Dek. Nih Dek, website itu cuma nunjukin biar cepet nunjukin surat Taubah. Ya, gini Dek. Nah, kalau gitu ya. kan enak Uni. Nih, Tadi Uni kan nunjukinnya gitu aja. Nah, iya itu. kan Uni kan cepet kalau ngomong kan durasi. Masa nggak tahu? Iya kakakku, ya Dek ya. Ya udah. Ya udah. Ya Dek ya. Ya Dek. Ya kakakku ya. Udah lagi Oke, Dek. oke, Match siap. Dek. Oke. Berapa menit lagi nih Dek? Sampai jam 3 ya Uni. Ya gimana Uni? Sampai jam 3 ya boleh ya? Sampai jam 3 gimana Uni? Uni? Berapa jam lagi Dek? Sampai jam 3 aja Uni. Berapa jam 21 lagi menit tuh? lagi. Ya berapa jam lagi? 20 menit lagi. Boleh Enggak, ya? Uni kan di sini udah jam 16.39. Uni kan kita beda 2 jam. Uni Oke, di Ternate. berarti 2 round terakhir aja saya menanggapi apa yang Uni menjadi di jawaban Ternate. Uni. Berarti 2 round terakhir. Gini, saya menanggapi Uni 2 round menanggapi terakhir. saya, terus kita closing Kamu 2 statement kali, nanti Uni 2 terakhir. kali. Ya, boleh ya? Baru closing statement. Baru closing statement. Oke. Siap nih. Silakan. Ya. Boleh diterima Uni. Saya jelaskan dulu ya. Ya, ketika Uni tadi bilang, kenapa Tuhan Yesus itu baru muncul Udah. di abad pertama? Kenapa Tuhan Yesus itu baru hadir di abad pertama? Lah itu kan berkaitan dengan rencana Allah Uni. Di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebentar saya bacakan. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu baru ada di abad pertama? Karena itu adalah rencana Allah Uni. Itu ya Uni ya. Saya udah, atau mau saya tambahkan juga di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5, sebentar ya. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Saya bacakan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Galatia 4 ayat 4 sampai 5, saya ulangi. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang kelima, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, itu alasan kenapa Tuhan Yesus itu baru ada di abad yang pertama Uni. Kenapa Sang Firman itu menjadi manusia. Saya sudah jelaskan, saya sudah bacakan juga ayatnya. Ya, Uni, saya tidak akan melanjutkan lagi apa yang data yang sudah Uni sebutkan. Saya akan lanjut karena masih ada beberapa menit lagi kan. Ya, Uni tadi bilang kalau Nabi Muhammad itu menjadi penyelamat bagi Nabi Muhammad menjadi penyebab orang masuk surga. Itu narasi Uni ya, betul ya. Nabi Muhammad itu menjadi Nabi Muhammad menjadi penyebab orang masuk surga. Nah, seperti apa lagi dengan hadis ini? Silakan Uni tanggapi lagi. Saya bawa hadis lagi. Hadis Muslim 1621. Muslim 1621. Saya bacakan. Ia berkata Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka aku diperkenankan. Lah ini ketika Nabi Muhammad memohon ampun untuk ibunya, kenapa tidak diperkenankan?
Kan Uni bilang tadi, Nabi Muhammad menjadi penyebab orang untuk masuk surga. Lah kenapa? Di dalam hadis Muslim 16:21, aku mohon izin kepada Robku, untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Nabi Muhammad memohon ampun untuk ibunya tidak diperkenankan ini. Tetapi kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka diperkenankan ketika dia meminta izin menziarahi kuburnya. Nah, tolong Uni jelaskan untuk ayat itu, kenapa? Ketika Nabi Muhammad memohon ampunan untuk ibunya itu tidak diperkenankan. Kenapa ini bertentangan dengan narasi Uni tadi ketika Uni berstatement, bernarasi Nabi Muhammad menjadi penyebab orang masuk surga. Kenapa untuk ibunya tidak? Untuk orang lain menjadi penyebab untuk masuk surga Uni. Kenapa untuk ibunya sendiri itu tidak? Kenapa Allah tidak memberikan ampunan? Silakan Uni tanggapin ya setelah ini. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau pertanyaan yang tadi saya rasa Uni sudah menjawab untuk semuanya. Saya akan lanjut ke narasi Uni yang selanjutnya. Ketika Uni berstatement Nabi Muhammad menjadi penyebab orang masuk surga. Seperti apa dengan hadis Muslim 16:21. Itu aja yang mau saya pertanyakan dengan Uni. Silakan Uni Rifa. Masih 31 detik. Saya nggak ada membantah apa yang menjadi jawaban Uni lagi yang tadi. Sebentar Uni, masih 25 detik. Ya, buat teman-teman bantu tap-tap layarnya dulu ya. Teman-teman sambil kita menunggu waktunya habis. Oke, Uni Rifa silakan. Bentar ya, bentar. Bentar. Oke. Silakan. Nah, oke, saya jawab dulu ya. Saya tanggapi dulu pernyataan kamu Efesus pasal 2 nomor 1, 4 sampai 5 tadi. Berarti yang mengatakan tadi, ternyata Tuhan kamu di abad pertama itu datang karena memang dia sudah memilih kalian Kristen menurut kalian kan, dari sejak semula kan. Begitu kan penjelasannya dalam Efesus 1, 4 ayat 5 tadi. Efesus 1 ya. Nah, inilah ketidakadilan Tuhanmu. Sayangku, adekku, kalian diselamatkan sementara orang di zaman Nuh, di zamannya apa diberikan Torah malah gak selamat. Itu Musa masuk surga atau masuk neraka. Tuhanmu belum mati menebus dosa, sementara dia menebus kutu hukum Taurat. Ini bentuk ketidakadilan Tuhan Anda, brotherku. Dia hadir, dia sudah jadi Tuhan sejak semula, tapi dia tidak menyelamatkan orang. Zaman Nuh dihabisinya mati, meninggoy semua. Meninggoy semua masuk neraka jahanam karena berdosa loh. Upah dosa adalah maut, ingat ya. Semua orang di zaman Nuh itu mati masuk neraka, tidak diselamatkan. Zaman Sodom Gomora mati, tidak diselamatkan. Katanya Tuhanmu menyelamatkan manusia. Emang itu bukan manusia? Emang itu hewan hemaprodit? Kok hemaprodit? Emang itu moluska semua yang mati di zaman Nuh? Katanya menyelamatkan manusia, kok pilih-pilih gitu? Dalam Al-Quran adindaku, konsep keselamatan itu adalah Allah memberi petunjuk kepada para nabi-nabi secara estafet. Yang ikut selamat, yang ingkar gak selamat. Itu adil Tuhannya, pilihan. Maka yang membedakan kami ini semua adalah iman dan takwa kami. Mana dalilnya? Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa. Bukan siapa kau, siapa nenek moyang. Bukan. Dalam surah Al-Hujurat, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Hai manusia loh ya. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kamu suku apa? Suku Batak, suku Minang, gak peduli itu. Kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa, yang paling patuh kepada Allah. Nah, di agama kamu ternyata Tuhanmu baru muncul di abad pertama. Emang dari semula dia udah tetapkan bahwa kalian aja yang pilihannya. Sementara Bani Israel itu kayak mana? Masuk neraka jahanam yang ingkar kepada Musa itu. Ini kan gak adil namanya Tuhan. Ini yang saya kritisi tentang konsep keadilan dalam iman Kristen. Nah, tadi kamu bertanya, Rasulullah itu dilarang mendoakan ibunya, bukan mengatakan ibunya masuk neraka. Tapi bagaimana dengan ibunya Tuhan Anda? Komparasinya, apakah ibundanya Tuhan Anda? Masa anak ibu seorang Tuhan gak masuk surga? Ada nggak dalil tertulis kalau ibundanya Tuhan Anda masuk surga? Komparasinya, ya? Ada nggak pernah Yesus mengangkat ibunya bareng-bareng sama dia ke surga? Tidak, dia pergi ke surga sendirian. Mamahnya masih di muka bumi sayang. Nggak ada dalil yang mengatakan mamahnya masuk surga. Yang dilarang itu mendoakan orang tuanya. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena urusan orang tuanya urusannya Allah. Banyak ulama yang mengatakan ada yang namanya zaman ahlul fatrah.
Di mana pada masa itu manusia tidak mendapatkan risalah kenabian, maka dimaklumi oleh Allah. Dalilnya ada di Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kamu bertanya hadis itu jelas kan, hadis itu jelas banget loh. Tidak diperkenankan untuk mendoakan orang tuanya, bukan berarti orang tuanya masuk neraka. Gitu loh, ya. Itu bentuk kalau Allah itu adil. Nanti mentang-mentang dia nabi terus berdoa untuk mamanya aja terus kerjaannya nanti. Lupa dia kalau dia punya umat. Nepotisme Nabi Muhammad nanti kalau dia diperkenankan mendoakan mamanya terus, ya kan? Mentang-mentang dia nabi diperkenankan doanya, keluarganya aja yang didoakan dia. Nah, nabi kami nggak gitu. Nabi kami itu nabi yang bahkan mengingat umatnya, umati, umati, umati. Ini beda nih akhlaknya Nabi Muhammad nih, ya beda. Yang ngeri itu kalau seandainya ada Tuhan, didahuluinya semua keluarganya masuk surga. Kayak kalian aja tuh, yang aku anak Tuhan tuh, mentang-mentang aku anak Tuhan langsung OTW surga, kan nggak adil, nepotisme tuh, ya. Nah, itulah kenapa Islam itu tidak mengenal etnis masuk surga, tidak mengenal keluarga masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, Fatimah itu kalau dia mencuri, Rasul sendiri yang potong tangannya loh, ya. Nggak ada ceritanya orang Arab tidak lebih baik daripada non Arab, karena yang membedakan kami apa? Takwa kami. Quran surah Al-Hujurat, catat lihat, ya. Surah Al-Hujurat ayat keberapa? 13. Itu keadilan Tuhan tuh, ya. Nah, dan pertanyaan tadi saya yang kedua belum dijawab. Itu orang terdahulu yang meningsoy, mati konyol karena tidak diberi petunjuk sama Tuhanmu, nggak diselamatkan karena Tuhanmu baru mati di abad pertama yang tidak ditentukan dari sejak semula. Itu gimana ceritanya? Bukankah dosa telah merayap kepada mereka karena Adam mati masuk neraka mereka? Mana dalilnya? Mati masuk surga mereka? Mana dalilnya? Upah dosa adalah maut. Ingat, Dek. Upah dosa adalah maut, adekku. Ya, itu kasihan tuh di zaman dulu nggak diselamatkan sama Tuhan. Kan mereka manusia bukan moluska. Mereka bukan moluska, Dek, manusia, Dek. Katanya Tuhan penyayang manusia, katanya menyelamatkan manusia. Kok pilih-pilih gitu? Jadi kalian sudah ditentukan ya dari semula ya. Ya udah, kami yang masuk neraka ini berarti menurut Tuhan kalian yang masuk neraka aja. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, iya percaya kepada Yesus masuk surga, betul. Tapi siapa yang mengajarkan barang siapa menyembah kepada Yesus masuk surga? Kan nggak ada dalilnya itu. Ya, panjang Ya. nih. Uni minta sesi kedua ya. Kita minta sesi kedua besok ya, kita sesi kedua nih, mantap ini. Boleh, Ini sesi kedua boleh. ada dalil-dalil yang, ya sesi kedua besok ya. Ya. Ini seru nih ya. Ini menuntut keadilan Tuhannya kalian Oke, nih. berarti ya. ini saya menanggapi langsung closing statement ya, Uni ya. Besok kita lanjutkan sesi Ya, kedua ya. tanggapi closing statement. Ini juga Oke. nanti tanggapi closing statement. Siap. Silakan dimulai, Uni. Oke, buat teman-teman semua, saya rasa udah jelas ya. Saya menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Uni Rifa tadi. Bahkan saya tambahkan tadi di dalam Galatia 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Uni, jadi saya rasa saya udah jelas ya menjelaskan semua pertanyaan Uni tadi. Sebentar, saya mau terus saya mau tambahkan lagi ya. Untuk menjawab pertanyaan Uni, saya mau menambahkan lagi satu ayat di dalam Lukas 24 ayat angka 44. Lukas 24 ayat yang ke-44. Oke, saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu ya, Uni ya. Jadi saya sudah menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan Uni tadi. Saya tambahkan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Nah, silakan Uni tanggapi terakhir ya. Kalau Uni bilang di sini itu berdoa Uni, tapi tertulisnya seperti ini, Uni. Ini ya. Sebentar. Aku mohon izin kepada Robku. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku. Kan memohon ampun kesalahan-kesalahan ibu ini ya. Ibunya ya. Tetapi tidak diperkenankan. Nah, ketika Uni tadi bilang Nabi Muhammad menjadi penyebab
orang masuk surga. Loh, ketika Nabi Muhammad aja memohon ampun untuk ibunya itu tidak diperkenankan, apalagi orang lain. Ini kan untuk ibunya. Tidak diperkenankan loh, ini tertulis secara terlek loh di sini. Saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Kemudian aku meminta untuk menziarahi kuburnya. Baru dia meminta untuk menziarahi kuburnya aja. Maka diperkenankanlah ketika Nabi Muhammad menziarahi kuburnya. Itu Uni. Nah jadi mohon Uni tanggapi nanti sebentar. Sisanya kita lanjutkan di besok hari jam 1 siang ya Uni Ripa ya. Oke, saya closing statement sebentar ya Uni. Sorry ya. Saya closing statement sebentar. Ya buat teman-teman semua. Jadi jelas sekali ya teman-teman ya. Jelas sekali di dalam iman kekristenan itu agama tidak menyelamatkan. Agama itu tidak menyelamatkan. Kristen itu tidak menyelamatkan. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Ya teman-temannya Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang menyelamatkan bukan agama. Agama tidak menyelamatkan. Maka dari semua pemuka agama, dari semua nabi, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tapi teman-teman jangan salah tafsir. Ketika Tuhan Yesus menebus kita sebagai orang berdosa, bukan berarti kita sebagai orang Kristen boleh hidup semaunya. Tuhan Yesus betul menebus kita sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan dosa. Jadi kalau teman-teman mau selamat, maka harus percaya apa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Ya, sebelumnya saya berterima kasih untuk Uni Rifa, suatu kehormatan sebenarnya untuk saya bisa berdiskusi dengan Uni Rifa. Buat teman-teman Muslim juga, saya minta maaf kalau memang ada kata-kata saya dan narasi saya yang melukai hati teman-teman Muslim, yang melukai hati Uni Rifa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan Uni Rifa dilanjutkan. Bentar ya, saya bukakan data dulu aja ya. Boleh Uni, silakan Uni. Siapkan aja dulu datanya, itu baru dimulai waktunya Uni. Oke. Saya palingkan ini ya, kita masuk ya, oke. Perhatikan ya, saya kasih data terakhir ya, bahwa Nabi Muhammad itu menjadi asbab orang masuk surga. Teman-teman perhatikan ya, ini hadis sahih ya, hadis ijma para ulama sahih, Sahih Bukhari nomor 6060. Bahkan Nabi Muhammad memastikan serombongan umatku masuk surga ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, serombongan umatku masuk surga ya. Ada yang mereka 70.000 ya. Ini yang pasti masuk surga ya, yang pasti. Ya, yang pasti teman-teman ya. Bentar dulu. Ya, yang pasti, yang tanpa hisap. Itu dulu. Yang kedua, hadis tadi saya harus kembali suruh kamu baca baik-baik deh. Meminta ampunan itu untuk orang yang berdosa. Jadi Nabi tidak diperkenankan. Bukan berarti ibunya masuk neraka. Yang masuk neraka itu orang berdosa. Maka kalian orang Kristen harus bisa membuktikan ibundanya Nabi itu adalah orang berdosa. Kalau Allah tidak memperkenankan Nabi Muhammad itu meminta ampunan untuk ibunya, apa masalahnya? Emang ibunya berdosa? Tapi Nabi Muhammad apakah tahu ibunya berdosa atau tidak? Ya tidaklah, dia bukan Tuhan. Yang tahu apakah ibunya berdosa atau tidak adalah Allah. Jadi kalau Allah tidak perkenankan Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada orang tuanya, apa masalah? Memang ada dosa ibunya Nabi Muhammad? Tunjukkan kepada saya. Ada tidak dalil dimanapun tertulis bahwa ibunya itu berdosa? Orang yang tidak berdosa ngapain dimintain ampunan? Ngapain? Itu saya katakan, Nabi itu untuk umat. Rahmatan lil alamin. Dia bukan untuk ibunya, bukan untuk anaknya, bukan untuk bapaknya. Makanya bahkan dia sendiri tidak mampu mengislamkan pamannya. Nabi itu rahmatan lil alamin, alam. Ngapain dia minta ampunan buat ibunya? Emang ibunya berdosa? Ya, kan itu dipertanyakan itu. Silakan, jangan dipelintir. Memohonkan ampun kepada ibunya tidak diperkenankan. Bukan berarti ibunya berdosa, lalu dia tahu ibunya berdosa, lalu dia minta ampunkan, maka Allah tidak ampuni. Baru beda. Allah anda ampuni dosa ibundanya Nabi Muhammad. Baru ketar-ketir kami ini. Ternyata mamanya Nabi Muhammad aja masuk neraka jahanam karena berdosa. Kan begitu.
Allah nggak izinkan itu apa salahnya, apa norma, apa masalah gitu. Yang minta diampunkan itu orang yang berdosa. Kalau nggak berdosa ngapain minta ampun coba. Tapi Nabi Muhammad tahu nggak ibunya berdosa atau tidak? Ya tidak lah, dia kan bukan Tuhan. Nah, konklusi dari Oki tadi itu ya, itu tidak menunjukkan keadilan Tuhanmu, Dek. Berarti Tuhanmu pilih-pilih, beda dengan Tuhan kami. Sejak Adam semula itu sudah diampuni dosanya, tidak ada dosa waris. Kenapa saya katakan Tuhanmu tidak adil? Karena kalian punya konsep dosa waris, di mana semua manusia sudah berdosa. Tapi Tuhanmu pilih-pilih aja, suka-suka dia aja. Ini bukan keadilan dalam Islam, Dekku. Adil itu dalam Al-Quran tadi, di mana Allah membedakan kita karena kita takwa. Siapa yang memilih patuh kepada Allah, dialah yang berhak atasnya surga. Makanya surah Al-Baqarah tadi, innallazina amanu walazina hadu wa nasara wasabiin. Mau dia Nasrani kek, mau dia Yahudi kek, mau Kristen kek, mau Nasrani kek, Yahudi kek, Sabiin kek, asal dia beriman kepada Allah, dia selamat. Nggak peduli apapun siapapun dia. Nah, ini baru konsep Tuhan yang adil. Yang membedakan kita adalah takwa kita. Mau sukumu apa kek, Batak kek, kalau kau beriman kepada Allah nggak peduli, kau tetap masuk surga. Ini baru konsep keadilan. Ini baru konsep keselamatan. Nah, jadi konklusi saya apa? Siapa yang menyelamatkan? Allah. Apakah amalan soleh menyelamatkan? Amalan soleh itu bukan kami yang mengukur, tapi Allah yang tahu apakah amalan itu soleh atau tidak. Dari mana kami tahu kalau amalan soleh atau tidak? Dari niat. Kalau diniatkan hanya untuk Allah itu soleh, tapi niatnya untuk sombong, ria, biar terlihat beramal, itu tidak soleh. Maka amal bukan penyelamat. Penyelamat adalah Allah. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk? Dengan memberikan Al-Quran sebagai hudan. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Siapa yang membawa Al-Quran itu? Muhammad ibnu Abdullah. Kenapa Muhammad ibnu Abdullah menjadi pembawa petunjuk? Karena dia rahmatan lil alamin. Al-Qurannya sudah saya tunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran saya, bukan website. Ya, nah kemudian apalagi? Bahkan saya tadi meminta ayat. Nanti kamu sambung di sesi selanjutnya. Orang yang dahulu tuh gimana nasibnya? Mending saya konyol, nggak diampuni dosanya, nggak ditebus. Kasihan loh mereka. Mereka bukan moluska, mereka bukan pohon-pohonan, mereka kalangan manusia. Kok nggak diampuni Tuhan? Kasihan banget itu manusia. Mereka itu kan mengutuk Tuhan loh lama-lama, ya. Untung kalian hidup di zaman pertama, Tuhan mati untuk kalian. Lah kami sebelum abad pertama Tuhan mati, kami udah masuk neraka karena memang Tuhan nggak menghendaki kami masuk surga. Ya, begitu kan ngari ini kalau begini. Tuhan baru muncul menyelamatkan manusia sementara dosa sudah ribuan tahun, ya kan? Itu. Nah, jadi saya menilai bahwa Tuhannya kalian itu tidak adil. Pilih-pilih, suka-suka dia. Ya udah, kalau kami nggak jadi Kristen ya suka-suka dialah, kan bukan dia yang memilih saya. Berarti setiap orang yang mau masuk neraka itu karena ketentuan Tuhanmu. Karena dia sudah menentukan kalian dari semula masuk surga, ya. Karena memang dia punya rencana mati di abad pertama, menyelamatkan orang di abad pertama hingga seterusnya. Tidak berniat menyelamatkan orang sebelum abad pertama itu, ya. Mengerikan tuh. Musa, Abraham gimana tuh nasibnya tuh, ya. Dan kamu bilang tadi karena takluk hukum Taurat. Emang semua orang takluk hukum Taurat? Emang sebelum itu Abraham memang sudah dapat Taurat? Taurat kan diberikan kepada Musa, ya kan? Gimana tuh dengan kabarnya orang sebelum Abraham? Kan gitu juga jadi pertanyaan untuk besok sesi selanjutnya. Jadi jelas dalam Islam itu, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, saya jawab. Siapa yang menyelamatkan? Allah, karena Allah As-Salam. Dalilnya sudah saya bacakan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Mengutus nabinya. Dalilnya sudah saya tunjukkan. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Membawa Al-Quran sebagai hudan dan petunjuk. Dalilnya ketiga-tiganya lengkap saya kasih, ya. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Buat saudaraku, jangan bosan diskusi sama Uni. Kembali lagi, keras bukan berarti marah, ya. Tegas bukan berarti marah. Framing itu tidak akan Uni lakukan, ya. Suaranya kedengaran, Dek. Framing itu membingkai dengan konotasi negatif. Saya tidak akan lakukan itu. Saya akan berupaya untuk tidak lakukan itu. Ya. Tapi ketika saya kritisi itu normal. Mengkritisi cara diskusi wajar, nggak apa-apa. Uni juga wajar. Silahkan kritisi cara diskusi Uni, nggak apa-apa. Oh Uni saya nggak suka cara Uni begini-begini. Uni jangan pakai matanya melet-melet dong nih, saya nggak suka gitu kan. Nanti mata saya kelilipan gitu kan. Uni nggak usah pakai tangannya gini-gini dong Uni, nggak suka, nggak asik Uni gitu. Ya kan? Uni bahasanya jangan pakai bahasa gitu dong, pakai bahasa Minang dong Uni kan. Nggak apa-apa. Kalau ya, Uni bahasa Minang, awak tak ngerti lah Uni. Enggak lah, aku ngerti. Oke lah, Uni, besok kita lanjutkan ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bahas ini. Pagi aja bisa nggak? Nggak bisa pagi ya? Pagi toko jam berapa Uni paginya? Pagi waktu Ternate itu kan siang waktu sana, kan 2 jam jaraknya. Berarti paginya jam 10. Tapi enggak, kesannya gini, Uni kan bisanya kan diskusi di kafe. Kalau makan siang, ini mumpung lagi sepi nih orang, makanya Uni bisa teriak-teriak. Kalau ada tamu kan nggak mungkin teriak-teriak. Kalau makan siang nggak mungkin, orang rame makan. Ya, nanti kaget ada otennya di sini, soalnya di sini banyak oten. Banyak oten, kan kenapa pula orang ini?
Itu keponaan Bunda Ike non Muslim itu Kristen. Dia tahu ini debat-debat kok. Ya. Ya. Jam berapa? Sebenarnya jam segini juga nggak apa-apa sih, maksimal jam 2 kayak jam. tadi aja ya, Uni ya, jam Ya. satuan aja Tapi ya. Uni Uni ya? tadi, ya nanti Uni mau review sebelum kita prolog besok. Uni mau review dulu ya ayat-ayat yang belum didapatkan dari Uni dan dari kamu. Mungkin ayat Ya, yang kamu boleh. minta belum Uni kasih begitu. Jadi ini review, ini tonton lagi nanti diskusi kita. Ya, Jadi siap, ada siap. ayat-ayat yang belum selesai, ayat-ayat yang belum ditanggapi. Biar kita tuh nggak lari-lari diskusinya. Kita tetap Siap, di tema siap. ini. Ini bisa jadi beberapa sesi loh ya. Ya, siap Uni. Terima kasih Oke. banyak ya Uni ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata Sama-sama yang Uni salah juga Uni ya. Ya, terima Uni kasih juga Uni. kalau seandainya mungkin narasi Uni membuat kamu tersakiti Enggak ya, lah. walaupun Aman-aman. kita beda keyakinan, kita satu negara, satu NKRI Betul. berkewajiban membangun generasi yang cerdas ya. Tidak Demi Allah, Uni tidak memiliki kebencian kepada kamu sama sekali karena kamu tidak berhak untuk dibenci dan Uni tidak memiliki kewajiban membenci kamu. Ya. Tetapi kembali lagi dalam ruang dialektika itu kita perang argumentasi, saling bantah-bantahan dalam argumentasi. Andai pun kita berjumpa nanti, tentu Uni akan menunjukkan sisi terbaik sebagai seorang muslimah kepada kamu. Yes. Itu kewajiban Uni ya.